Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia dari Prodi Ekonomi Syariah, akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen. Yang akan saya bahas pertama yaitu ada perencanaan strategis, kedua pentingnya perencanaan, ketiga hubungan perencanaan dan fungsi lainnya, dan keempat yang terakhir yaitu proses penyusunan perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang dimaksud dari perencanaan strategis ini adalah proses yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk menentukan strategi atau arahan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber dayanya agar bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Perencanaan strategis meliputi yang pertama yaitu penentuan visi dan misi, kedua persyaratan apa yang dibutuhkan, ketiga analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, keempat standar kinerja, kelima investasi terhadap SDM yang ada. Yang kedua yaitu pentingnya perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting, itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Pentingnya perencanaan semakin meningkat mengingat ukuran organisasi semakin besar dan kompleksitasnya. Jadi penting perencanaan dilakukan adalah untuk mengukur betapa pentingnya perencanaan dari semua kegiatan bisnis atau organisasi yang sangat penting untuk yang semakin besar dan kompleksitasnya. Pentingnya perencanaan. Pertama, perencanaan memberikan arahan. Dalam proses perencanaan, tujuan organisasi didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Hasil yang jelas dari ini adalah bahwa semua karyawan mendapatkan arahan dan semua upaya mereka difokuskan pada tujuan tertentu. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Maksud dari perencanaan memberikan arahan adalah agar dapat memberikan karyawan arahan yang benar dan berfokus pada tujuan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu perencanaan mengurangi resiko ketidakpastian. Perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan dan masa depan tidak pasti. Dengan bantuan perencanaan, kemungkinan perubahan di masa depan diantisipasi dan berbagai kegiatan direncanakan dengan cara terbaik. Dengan cara ini, resiko ketidakpastian di masa depan dapat diminimalkan. Untuk yang kedua yaitu perencanaan mengenai risiko ketidakpastian, maksudnya adalah untuk kita bisa meramalkan bagaimana kedepannya nanti masa depan dapat tercapai dengan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu perencanaan menetapkan standar pengendalian. Dengan menentukan tujuan organisasi melalui perencanaan, semua orang yang bekerja dalam organisasi dan semua departemen diinformasikan tentang kapan dan apa dan bagaimana melakukan sesuatu. Standar ditetapkan dengan pekerjaan mereka, waktu dan biaya dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu perencanaan menetapkan standar pengendalian. Dari pentingnya perencanaan untuk menetapkan standar pengendalian perencanaan dapat menginformasikan kepada departemen atau setiap organisasi tentang kapan, apa, dan bagaimana melakukan sesuatu.
sesuatu kepada karyawan tentang pekerjaan mereka, waktu dan biaya, dan lain-lain. Yang keempat, perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berarti proses pengambilan keputusan di bawahnya berbagai alternatif ditemukan dan alternatif terbaik dipilih. Perencanaan menetapkan target pengambilan keputusan. Nah, untuk perencanaan memvalidasi pengambilan keputusan adalah untuk menentukan bagaimana cara mengambil keputusan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga yaitu hubungan perencanaan dan fungsi manajemen lainnya. Yang pertama ada hubungan perencanaan dengan pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengaturan bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai aktivitas paling tinggi. Contohnya, penyusunan personalia. Organisasi tidak dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Jadi, hubungan perencanaan dengan pengorganisasian adalah untuk penyusunan personalisasi organisasi yang bisa tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua, hubungan perencanaan dengan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan, sumber daya, dan hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, hubungan perencanaan dengan pengawasan. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Fungsi manajemen lainnya. Yang pertama, pengorganisasian atau organizing merupakan penentuan sumber daya kegiatan perencanaan dan pengembangan, pengawasan, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengarahan landing atau directing merupakan fungsi untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, pengawasan atau pengendalian atau controlling merupakan penentuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu ada fungsi perencanaan atau planning merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan perusahaan dan penentuan strategis, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi manajemen lainnya yang tidak kalah penting dari keempat yaitu penyusunan personalia atau staffing merupakan penarikan atau rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Keempat, terakhir, proses penyusunan perencanaan. Pertama, formulasi misi dan tujuan. Yang kedua, analisis tujuan dan strategi, yaitu ada dua, analisis lingkungan dan analisis sumber daya. Yang keempat, pengambilan keputusan strategi. Yang kelima, pelaksanaan strategi. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian strategi. Dari awal proses menentukan formulasi misi dan tujuan, kedua melakukan analisis tujuan dan strategi,
Dari analisis tujuan ada dua yang perlu dianalisis. Pertama, analisis lingkungan, dan kedua, analisis sumber daya. Setelah melakukan analisis, maka yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan strategis. Setelah dari pengambilan keputusan strategis, yang selanjutnya adalah melaksanakan strategis. Setelah melaksanakan strategis, kita mengevaluasi dan pengendalian strategis agar dapat berjalan dengan lancar. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi tentang perencanaan manajemen. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.